Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi tanggal 8 Agustus 2025. Bapak dan Ibu serta adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan dari Tuhan kita. Bapa yang di surga, di pagi yang indah ini ya Bapa, kami datang memohon di hadapan hadirat-Mu, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh itu Bapa, berikan kami hikmat, agar kami dapat memahami akan firman-Mu ini. Karena kami sungguh tahu ya Bapa di surga, bahwa jikalau kami hidup oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan tanpa kasih Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, maka hidup kami sia-sia. Dan di pagi yang indah ini ya Bapa di surga, kami akan melaksanakan kegiatan kami. Tapi sebelumnya itu Tuhan, mari Bapa, kami akan mengisi dan mengawali kehidupan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu memahami dan mengerti akan firman-Mu untuk pagi ini. Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu. Bimbing sertai kami dari awal pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya sampai selesainya, biarlah nama-Mu selalu kami tinggikan dan kami muliakan. Ampuni salah dosa kami, tutubus kami di dalam yang kudus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, 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 amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 18 dan akan kita sambung kepada Yesaya pasal 10 ayat 4. Lembaga Alkitab memberi judul Murka Tuhan terhadap Efraim. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi umpan api. Seorang pun tidak mengasihi saudaranya. Mereka melahap ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging kerabatnya sendiri. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semua ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sungguh, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mengarang keputusan-keputusan yang lalim, untuk memutarbalikan keadilan dari orang yang lemah, merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, dan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang akan datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara tawanan, atau tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semua ini terjadi, murka Tuhan belum surut. Tangannya masih teracung. Amin. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita yaitu Karedekan arakna puang matua, murka Allah. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan menegaskan untuk tidak bermain-main dengan dosa. Allah kita penuh kasih, namun juga adil atas segala yang kita lakukan. Setiap kesalahan akan mendapat ganjaran
baik dari sesama ataupun dari Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca saat ini berbicara tentang hukuman Allah kepada Efraim yang memberontak dan akan dijatuhkan secara bertahap. Sebanyak 4 kali peringatan itu disampaikan. Sekalipun semua sudah terjadi, murkanya belum surut. Tangannya masih teracung. Saat itu mereka meninggikan hati dan hidup dalam kecongkakan. Mereka saling menyerang, bahkan dikatakan mereka memakan daging temannya. Sebagai ungkapan betapa mereka saling melukai. Ketidakadilan terjadi. Orang-orang miskin dan lemah tidak mendapat keadilan. Semua keadaan itu mendatangkan murka Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh manusia dengan segala yang jahat. Dalam segala kesempatan yang Tuhan berikan, kiranya kita berjuang hidup dalam kebenaran. Kita hidup menyatakan kasih dan keadilan. Kita hidup tidak mementingkan diri sendiri melalui pengorbanan orang lain. Tidak untuk melawan kehendak Tuhan dengan berkanjang dalam dosa. Ingatlah bahwa Tuhan tidak tidur. Di hadapan Tuhan dosa tetap dosa. Ketika Tuhan murka, maka tidak ada satupun yang bisa menolong. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jadi janganlah kita mempermainkan Tuhan. Berbaliklah dalam ketetapan dan kebenaran di hadapannya. Roh Kudus memperteguhkan kita dan menolong kita dalam hal ini. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Sebelum berpisah, Bapak dan Ibu serta adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya pagi ini kami boleh diberikan kekuatan dan hikmat untuk menjalankan setiap kegiatan kami. Kami sangat mengandalkan Engkau ya Bapa di surga untuk menyertai dan memimpin kami. Kami sadar ya Bapa di surga bahwa tanpa kasih dan pimpinan-Mu, maka dalam kehidupan kami ini akan sia-sia. Makanya Tuhan, hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dan sertailah kami pada pagi yang indah ini. Ampuni salah dosa kami, tutup bungkus kami dengan darah yang kudus. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, 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 amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.